Ujung pena saya melayang di atas kontrak ketika tanpa peringatan, serangkaian teks bergulir di pandangan saya. Bro, jangan tanda tangani. Membangunkan seseorang dari koma, itu hanya dongeng. Tokoh utama wanitanya sudah bangun sepanjang waktu. Dia hanya berpura-pura tidur untuk menghindari keluarganya. Yang paling sulit adalah membangunkan seseorang yang berpura-pura. Komentar terakhir itu meluncur dengan percaya diri yang angkuh. Membangunkan seseorang yang berpura-pura, hal termudah di dunia. Senyum tersungging di bibir saya dan pena saya turun dengan tegas. Saya menandatangani nama saya, Eden Miller. Taruhan telah ditetapkan. Saya mendorong pintu ruang VIP. Aroma antiseptik yang kuat langsung menyambut saya. Tirai tebal menghalangi sinar matahari siang yang cerah, membuat udara terasa berat dan tenang seperti ember yang terperangkap. Sosok di tempat tidur itu begitu rapuh sehingga hampir tertelan oleh spray putih yang bersih. Claire, Stephen Evans, saudara laki-laki Claire, seorang pria yang dikenal di dunia bisnis karena sikapnya yang dingin, menatap saya seperti anak kecil yang tersesat. Matanya dipenuhi harapan yang mustahil. Aku mengabaikannya, langsung berjalan ke samping tempat tidur. Aku mengeluarkan ponselku, membuka klip dari acara realitas yang mengerikan itu, dan menaikkan volume hingga maksimal. Sebuah suara melengking memecah keheningan ruangan. Aku akan membongkar perselingkuhan Tiffany dengan suamimu. Tepat sebelum kalimat paling dramatis itu terucap, ibu jariku menggeser layar dan suara itu terputus. Keheningan mutlak menghantam seperti tirai tebal. Tepat pada saat itu, aku melihatnya sekilas. Di wajah itu, pucat seperti kertas, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dr. Miller, suara Stephen bergetar hebat. Dia meraih lenganku. Adikku Claire, apakah dia bereaksi? Apakah benar-benar ada harapan? Kegembiraan di matanya hampir meluap, hanya ditahan oleh segunung ketidakpercayaan. Dia bisa diselamatkan, tetapi aku mengucapkan kata itu perlahan, menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Tatapanku tertuju pada kelopak mata Claire yang tertutup seperti lampu sorot. Dia belum diselamatkan. Aku berdeham dengan nada penting yang berlebihan, melontarkan pengamatan yang terdengar profesional. Kudengar orang yang benar-benar koma mengalami gerakan mata cepat tanpa sadar di bawah kelopak mata mereka. Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimat, dua baris bulu mata tebal seperti kipas kecil itu mulai sedikit bergetar di bawah tatapan intensku. Aku menahan tawa, mendekat ke Annie. Suaraku merendah menjadi bisikan rahasia. Dan ada rumor kecil lainnya. Orang yang koma dalam cenderung mengeluarkan air liur. Udara membeku selama beberapa detik. Kemudian aku melihat bibir pucat yang terkatup rapat itu ragu-ragu, lalu dengan hati-hati bergerak. Itu dia, ikan di kail. Aku tidak bisa lagi menahan seringai jahatku. Aku menunduk, napas hangatku hampir menyentuh telinga luarnya dan berbicara dengan bisikan yang hanya bisa kami berdua dengar. Bagaimana kalau kau bangun dan membuatkanku roti panggang keju? Dan sekalian saja, beri aku beberapa ratus dolar. Seluruh tubuhnya kaku. Bahkan napasnya yang lemah pun berhenti. Aliran komet dalam. Penglihatanku meledak. CPU-ku hangus. Dia seperti korsleting. Claire, aktingmu sangat buruk. Dia akan membongkar penyamarannya sebentar lagi. Orang tua dan saudara laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab menangis selama 3 hari dan dia bahkan tidak bergeming. Melihat sesi mawar yang cepat berlalu. Aku tidak bisa menahannya lagi dan tertawa kecil. Di atas tempat tidur. Tubuh Claire tegang seperti busur panah yang ditarik. Bulu matanya yang panjang berkedip-kedip seolah akan terbang. Aku memperhatikan, geli, senyum perlahan menyebar di wajahku saat aku menggantungkan umpan yang lebih menggoda. Ngomong-ngomong, aku melihat trailer film baru kemarin, Reborn sebagai pasangan terlarang. Alpha psikopat. Astaga, kau tidak akan percaya apa yang dilakukan pemeran utamanya. Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan membentang. Setiap detik berlalu, alisnya, halus dan sempurna, berkerut sedikit lebih dalam. Sekarang aku langsung berdiri. Tuan Evans, maafkan saya. Saya baru ingat saya memiliki urusan mendesak yang harus diurus. Saya harus pergi. Stephen benar-benar terkejut dengan kepergianku yang tiba-tiba. Dia hanya berdiri di sana, mulutnya ternganga, bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dilakukan tokoh utamanya? Sebuah suara wanita yang lemah namun jelas kesal terdengar dari tempat tidur rumah sakit. Suaranya serak karena tidak digunakan, kata-katanya sedikit cadel. Stephen membeku seolah disambar petir. Dia berbalik, meraih tanganku, kata-katanya keluar dengan kacau. Luar biasa, Dr. Miller, Anda seorang pekerja mukjizat. Claire, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Komentar di kolom komentar terdiam sejenak, lalu meledak dengan intensitas yang lebih besar. Sial, rasa ingin tahu benar-benar membunuh kucing. Begitu saja, dia bangun. Sungguh, meninggalkan cerita yang belum selesai adalah kejahatan perang. Doa dan harapanku telah habis. Di mana moralitas, kesopanan? Link, berikan tautan untuk film Psycho Alpha. Siapa yang mengatakan kau tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura? Bagaimana perasaanmu? Kesepakatan yang kutandatangani dengan Stephen Evans itu sederhana. Jika aku bisa membangunkan Claire, dia akan menginvestasikan 2 juta dolar ke startupku. Abis. 2 juta dolar itu adalah penyelamat, cukup untuk menutupi lubang fatal yang ditimbulkan kebocoran data penting di perusahaanku. Memikirkan kebocoran data, rasa ringan yang kurasakan setelah menggoda Claire langsung hilang. Hanya ada satu orang yang pernah kubagikan data. Inti itu, mantan pacarku, Victoria. Tanggapannya adalah memutuskan hubungan denganku begitu saja. Dan tepat ketika perusahaanku mulai berkembang, dia malah menjual data itu kepada pesaing terbesarku. Entah bagaimana, aku selalu memilih pemenangnya. Stephen sudah berada di samping tempat tidur, mengoceh kepada Claire seperti seorang pengembara yang tersesat dan akhirnya menemukan mercusuar. Aku menatap Claire. Untuk seseorang yang baru bangun tidur, matanya kosong seperti sumur berdebu yang terlupakan, pemandangan abu-abu yang sunyi. Elip membuatku sangat tidak nyaman. Sebuah komentar dari siaran langsung terlintas di benakku. Clara hanya berpura-pura tidur untuk menghindari keluarganya. Aku menundukkan pandangan, pikiranku berpacu. Sesaat kemudian, aku berjalan ke tempat tidur, suaraku sengaja lembut.
Tuan Evans, melihat kondisi saudara perempuan Anda. Sepertinya dia belum siap untuk berinteraksi dengan dunia luar. Aku melihat secercah keraguan di mata Stephen. Mengumpulkan keberanian, aku meraih tangannya, nada suaraku penuh dengan ketulusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Evans, jujur saja, aku jatuh cinta pada saudara perempuan Anda begitu melihatnya. Rahang Stephen hampir menyentuh lantai sebelum keterkejutannya tenggelam dalam gelombang kekesalan. Maksudmu Dr. Miller? Ya, luar biasa. Kumohon, aku mempercayakan Clara padamu. Apapun yang kau butuhkan untuk membuatnya lebih baik, tanyakan saja. Selama percakapan tulus kami, Clara tetap diam, seperti boneka cantik tanpa jiwa, seolah-olah keributan di sekitarnya tidak ada hubungannya dengannya. Setelah mengantar Stephen yang gembira, aku pergi ke toko makanan rumah sakit dan membeli 2 wadah sup mie ayam panas. Dan dalam perjalanan pulang, aku membeli setumpuk kartu baru. Bukan rahasia lagi di kalangan kami bahwa Clara adalah Iris yang hilang yang ditemukan keluarga kaya Lockwood bertahun-tahun lalu. Dia dibesarkan oleh orang tua angkat di sebuah kota kecil di tengah antah berantah. Tidak lama setelah bergabung kembali dengan keluarganya, dia mengalami kecelakaan mobil yang aneh. Dan koma sejak saat itu. Kartu-kartu itu bergeser di antara jari-jari saya dengan suara kocokan yang renyah. Tangan saya dengan ahli mengocok kartu-kartu yang sudah tersusun rapi. Suara itu akhirnya menarik perhatian Clara. Sebuah riak kecil mengganggu ketenangan pupil matanya. Mau bermain? Tanyaku, menatapnya dengan nada santai. Aku bisa mengajarimu. Dia tampak seperti rusa yang terkejut menoleh ke arah jendela, tetapi sedikit getaran di bahunya membongkar niatku. Aku terus mengocok kartu, suara itu seperti undangan yang menggoda. 1 putaran, jika kamu menang, aku akan memperpanjang kata-katanya. Aku akan memutar buku audio untukmu. Matanya tiba-tiba bersinar seperti bintang-bintang yang jatuh ke dalamnya. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk kecil. Atrofi otot ringan membuat jari-jarinya gemetar. Jari-jarinya bergetar saat memegang kartu, tetapi matanya yang indah tertuju pada kartu-kartu itu dengan konsentrasi yang tajam dan tak berkedip. Garis rahangnya menegang dengan keseriusan yang keras kepala. Aku menyisir rambutku dari dahi dan kemudian dengan kejam mengalahkannya 7 kali berturut-turut. Baru pada 1 ronde ketika aku secara ajaib menghasilkan wajah kelima, dia akhirnya menyadari. Kepalanya mendongak, matanya melebar karena terkejut. Kau curang. Suaranya terdengar, tetapi tuduhannya sangat jelas. Aku membalas tatapannya yang terkejut tanpa sedikit pun rasa malu. Senyumku riang. Aturan dibuat untuk dilanggar. Ini bukan curang, ini pemecahan masalah yang kreatif. Clara mungkin belum pernah bertemu seseorang sekreatif aku sepanjang hidupnya. Dia terdiam, wajahnya memerah saat dia berusaha menemukan kata-kata untuk mengutukku. Aku terkekeh, menumpuk kartu-kartu itu dengan rapi di meja samping tempat tidur. Sudah terlalu larut malam ini. Kau bisa memikirkan semua cara yang kau inginkan untuk memarahiku dalam mimpimu. Simpan energimu dan luapkan besok. Ia meringkuk di bawah selimutnya dengan mendengus, gerakannya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Saat ia berbalik, lengan lebar gaun rumah sakitnya melorot, memperlihatkan pergelangan tangan yang pucat dan ramping, dan di bagian dalamnya, bekas luka merah muda yang bergerigi dan dalam, masih tampak baru. Itu menghantam pandanganku tanpa peringatan. Hatiku hancur, jari-jariku mengepal. Aku ragu, bertanya-tanya apakah aku harus bertanya. Komentar-komentar di kolom komentar memberikan jawabannya. Bekas luka itu mengingatkanku pada ais palsu. Gadis itu kejam. Apakah Clara seorang santa atau semacamnya? Siapa yang bersikap seperti wanita lemah di zaman sekarang ini? Ini bukan tentang menjadi seorang santa. Siapa yang mengharapkan saudara perempuannya sendiri ditusuk dari belakang? Dan bagian terburuknya, orang tua dan saudara laki-lakinya semua berpihak pada yang palsu. Jadi sekarang mereka menyesalinya. Apa gunanya sekarang setelah yang palsu dipenjara? Clara seharusnya melupakannya saja. Siapapun yang mengatakan itu, pergilah. Kita sudah keluar dari topik. Apakah tidak ada yang penasaran mengapa protagonis kita yang baik hati ini begitu jago bermain kartu? Komentar-komentar berdebat bolak-balik, tetapi mereka membantuku menyusun kembali sejarah yang sengaja dikubur. Jadi, begitulah adanya. Tak heran dia ingin tidur sepanjang waktu. Keluarga yang disebut-sebutnya itu hanyalah Algojo yang mencoba berperan sebagai penyelamat. Sebelum aku pergi, dengan dorongan aneh, aku mengulurkan tangan dan dengan lembut mengacak-acak rambutnya yang lembut. Claire, suaraku terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Selamat malam. Stephen mengatakan dia akan menyerahkan adiknya kepadaku, dan dia sungguh-sungguh. Dia tidak pernah menginjakan kaki di rumah sakit lagi. Orang tua Lockwoodnya yang legendaris juga tidak terlihat dimanapun. Anehnya, kondisi Claire membaik dengan pesat. Suatu hari, aku membuka wadah makanan. Kentang parutnya berwarna coklat keemasan, tetapi dicampur dengan jahe parut dalam jumlah yang sama. Claire menatap kentang goreng jahe itu, wajahnya mengerut. Dia tanpa ingin protes, tetapi akhirnya mengambil garpu yang kubawakan dan memulai proses yang lambat dan teliti untuk memisahkan jahe. Melihatnya menghadapi musuh kuliner ini dengan tekad yang begitu kuat, membuat hatiku luluh. Aku mengetuk meja dengan jari, menahan tawa. Hidangan ini, kentang dengan sedikit jahe, adalah resep rahasia. Butuh banyak usaha. Sulit untuk memilihnya, bukan? Bagus untuk fokusmu. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa menghabiskannya semua. Aku memasaknya sampai empuk, mudah dikunyah. Deretan komentar melayang di depan mataku lagi. Apakah ini semacam terapi fisik baru? Dia sedang menjalani tes fokus hanya untuk makan siang. Jahe, musuh bebuyutan umat manusia. Tokoh utamanya bertingkah seperti anak kecil yang menarik kepang rambut gebetannya. Hei, caramu merayu itu aneh. Clara makan seperti kucing yang pilih-pilih, lambat dan hati-hati dengan nafsu makan yang sesuai. Melihat dagunya yang tajam, aku menggertakkan gigi dan memutuskan untuk menyatakan perang pada dapur rumah sakit. Dia terlalu kurus. Aku harus membuatnya gemuk. Setelah makan siang, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mengacungkan jari ke arahku. Aku tahu persis apa maksudnya, mengeluarkan ponselku dan meluncurkan game. Dia tidak tahu caranya dia
memang suka bermain, tapi dia senang menontonku. Ketika layar login muncul, jari rampingnya mengetuk tepat pada nama penggunaku. Chat menulis Supreme. Apa? Aku mengangkat alis sedikit bangga. Tidakkah menurutmu nama itu memiliki dampak tertentu? Wajahnya serius. Alisnya berkerut saat dia mencari kata yang tepat. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukan satu kata yang tepat. Tepat sekali. Aku tertawa tak percaya. Claire. Pertandingan dimulai. Aku membiarkan jari-jariku menari di atas layar, sengaja melewatkan beberapa kemampuan penting. Di sudut mataku, alis Claire mengencang seiring dengan kesehatan karakterku yang menurun. Aku menghela napas dramatis. Sudah berakhir, Claire. Rekan timku akan mencaci maki aku karena menjadi pemain pemula. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, ibu jariku tergelincir dan layar berubah menjadi warna abu-abu yang memuaskan. Sial, keberuntunganku buruk sekali hari ini, kataku, mengusap rambutku karena frustrasi. Dia melihat layar abu-abu itu, lalu kembali menatapku, matanya yang jernih dipenuhi konflik. Akhirnya, seolah membuat keputusan monumental, dia dengan canggung mengulurkan tangan jari telunjukku mengarah ke tombol obrolan suara. Aku akan berteriak untukmu, katanya, suaranya kecil tapi tegas. Aku mendongak dan bertemu pandangannya, yang penuh ketulusan dan bahkan sedikit rasa protektif. Senyum yang selama ini kusembunyikan akhirnya muncul, menyebar dari mataku. Dasar gadis bodoh, aku hanya bercanda. Semua orang di pertandingan ini adalah bot kecuali aku. Tapi kenyataan bahwa Claire bersedia terjun ke medan perang untukku, upaya canggungnya untuk membelaku, memenuhi dadaku dengan kehangatan yang aneh dan menyakitkan. Selama terapi fisiknya sore itu, dia menyarankan untuk berjalan-jalan di luar. Aku langsung setuju. Keinginan untuk berinteraksi dengan dunia adalah hal yang baik. Aku hanya tidak menyangka akan menemukan Victoria menunggu kami tepat di pintu masuk rumah sakit. Dia secantik biasanya, mawar berduri, tetapi kecantikannya yang mempesona tidak lagi membakar hatiku. Hampir secara naluriah, aku melangkah ke samping, sepenuhnya menghalangi pandangannya ke arah Claire. Senyum di wajah Victoria goyah sesaat sebelum kembali sempurna tanpa celah. Eden, dia menggunakan nama panggilan lamaku, suaranya terdengar manis berlebihan. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Di balik senyum cerahnya, aku mencium aroma familiar dari sebuah rencana jahat. Bagaimana kau menemukanku? Suaraku dingin. Dia dengan anggun menyelipkan sehelai rambut ikal di belakang telinganya, bibir merahnya melengkung. Kau tahu aku selalu suka punya rencana cadangan. Dulu aku sangat takut kau akan meninggalkanku. Dia berhenti sejenak, matanya seolah menatapku tajam. Jadi, aku memasukkan sesuatu ke ponselmu. Hanya sedikit kesenangan antara sepasang kekasih. Kau tidak keberatan, kan? Kesenangan antara sepasang kekasih, lebih tepatnya kejahatan. Amarah berkobar di perutku. Aku hampir menggertakkan gigi. Dialah yang mencari pasangan lain, yang menghilang tanpa sepatah kata pun. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul begitu saja. Tarikan lembut di lengan bajuku membawaku kembali. Claire menunduk, jari-jarinya mencengkeram bajuku, buku-buku jarinya memutih. Lelah, ayo kembali, tanyaku lembut, suaraku begitu halus hingga tak kusadari. Dia tidak menjawab, hanya terus menggenggam kain itu seolah itu adalah penyelamat. Tepat ketika aku hendak membawanya pergi, suara Victoria meninggi, tajam dan mengomel. Ethan, apa kau tidak ingin aku kembali mencarimu? Dia berhenti sejenak, menunggu aku bertanya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak, itu membuatnya diam. Topeng sempurna di wajahnya akhirnya retak, memperlihatkan sedikit geram. Dia hampir meludahkan kata-kata itu. Ini untuk bayi kita. Bayi kita. Malam itu di hotel, kau mabuk berat. Ingat bayi di hotel? Alisku mengerut saat ingatan itu tiba-tiba muncul kembali. Dia menuduhku memaksanya saat aku mabuk. Aku tidak menyentuh setetes pun alkohol malam itu. Aku memeriksa catatan resepsionis dan rekaman keamanan setelahnya. Kami bahkan tidak berada di kamar yang sama. Dan bahkan jika aku mabuk, apa yang bisa dilakukan oleh pria mabuk? Melihat wajahnya yang seolah berteriak, kau tak bisa menyangkal ini. Aku merasa seluruh situasi ini sangat menggelikan. Oh, aku memutar bibirku membentuk seringai dingin. Sempurna. Bawa anak itu. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang juga untuk tes paternitas. Aku yang bayar. Senyum kemenangan di wajah Victoria membeku. Warna pipinya memucat. Aku melangkah mendekatinya. Tekanan yang tak terucapkan memaksanya mundur. Kau selingkuh. Kau menghilang. Kau mencuri data inti perusahaanku dan menjualnya. Aku bisa melupakan semua itu. Setiap kata seperti paku yang dicelupkan ke dalam es. Aku hanya punya satu syarat. Pergi dari pandanganku dan jangan pernah kembali. Pupil matanya menyempit, wajahnya seperti topeng keterkejutan. Aku tidak memberinya kesempatan lain untuk berakting. Melindungi Claire, aku berjalan pergi dengan cepat, tatapannya yang penuh racun seperti jarum di punggungku. Komentar-komentar di media sosial menjadi heboh. Bayi apa? Terlalu banyak informasi. Otakku meleleh. Aku ingat karakter sampingan ini. Seharusnya dia punya alur cerita yang keren dan tragis. Apa yang terjadi? Jelas sekali ini berantakan. Anak itu bukan anaknya. Dia menargetkan orang yang salah. Alur ceritanya benar-benar melenceng. Penjahatnya berbohong. Dan sang pahlawan bahkan lebih aneh. Kapan dia belajar curang dalam permainan video? Kalian semua salah paham. Kapan karakter utama mulai melihat komentar-komentar itu? Aliran komentar yang kacau itu bergulir di depan mataku, tetapi pikiranku jernih. Semua penyimpangan ini berawal dari satu rahasia. Aku bukanlah protagonis asli buku ini. Ketika aku pertama kali memasuki dunia ini sebagai protagonis, misiku jelas. Temukan tokoh utama wanita dan selesaikan alur penebusannya. Aku seharusnya langsung menemui Claire. Tapi saat itu, Victoria terlalu mempesona seperti meteor yang terbakar yang menghancurkan jalan yang telah kutetapkan. Aku benar-benar tersesat, terjun langsung ke dalam jaring kebohongan yang dia buat dan aku mengabaikan misiku. Baru setelah dia mencampakkan saya dan langsung menjalin hubungan dengan taipan perusahaan lain, saya terbangun dari mimpi konyol itu. Dan, sekarang dia kembali mencoba menyalahkan anak orang lain pada saya. Berdasarkan
Berdasarkan kronologi kejadian, pasti ada kekuatan yang menimpa kepala saya. Saya bisa mengerti dia melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi saya tidak pernah bisa menghormatinya. Satu hubungan yang gagal sudah cukup bagi saya untuk menutup hati saya. Saya melanjutkan misi saya yang terlupakan. Taruhan dengan Steven hanyalah batu loncatan untuk mendekati Clara. Tetapi ketika saya mendorong pintu kamar rumah sakit itu dan melihat sosok pucat, pendiam, dan rapuh di tempat tidur, tampak seperti akan menghilang kapan saja, gelombang penyesalan yang besar menghantam saya. Seharusnya saya datang lebih cepat. Setelah mengirim Victoria yang menyebalkan itu pergi, kamar rumah sakit menjadi sangat sunyi. Claire duduk di tepi tempat tidur, matanya melirik ke sana kemari dengan gugup. Sebenarnya saya merasa itu lucu. Saya yang seharusnya malu. Hal-hal barusan. Maaf, kau harus melihatnya. Saya merujuk pada masa lalu saya yang berantakan. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, tangannya memutar-mutar sudut selimut. Suaranya selembut bisikan. Aku tidak bermaksud mendengarkan. Usahanya yang panik untuk menjauhkan diri, ditambah dengan ketidakberdayanya, seperti melihat kelinci yang ketakutan. Itu menggemaskan. Aku memasang wajah serius. Baiklah, itu berarti kau harus merahasiakan rahasiaku. Kalau tidak, aku merendahkan suaraku menjadi geraman yang mengancam. Aku akan mati karena kecemasan sosial. Sebenarnya aku tidak peduli sama sekali tentang dipermalukan. Tapi Clara mendengarku dan mengangguk tegas, matanya jernih dan serius. Oke, kita berteman baik, katanya, nadanya tegas. Teman baik? Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela, memandikannya dalam cahaya keemasan yang lembut. Dia mendongakkan kepalanya, senyum kecil yang murni di wajahnya, benar-benar bebas dari kegelapan. Dia tampak sangat bersih di bawah sinar matahari. Rasa kecewa kecil di hatiku dengan mudah dihilangkan oleh senyumnya. Vina, teman baik saja. Claire. Aku memiringkan kepala, mataku tertuju pada lekukan bibirnya. Suaraku lebih lembut dari yang kuinginkan. Kau punya senyum yang indah. Ujung telinganya memerah begitu cepat hingga kau bisa melihatnya terjadi seperti buah ceri yang matang. Matanya mulai melirik ke sana kemari dengan gugup. Mulai sekarang, aku terus menggodanya. Kau harus lebih sering tersenyum. Oke. Kolom komentar berubah menjadi jeritan kolektif. Ah, ini cinta. Aku mencium aroma cinta. Pejuang berhati murni, kita telah jatuh. Kau juga jatuh cinta padanya. Produk, berhenti berpura-pura. Aku menelan kuncinya. Kunci mereka sekarang juga. Segera, di mana hakim perdamaian? Aku akan menyeretnya ke sini. Melihat layar dipenuhi dengan tulisan, kunci mereka dan menikahlah. Senyum di wajahku membeku sesaat. Bayangan yang hampir kulupakan merayap kembali ke hatiku. Aku hampir lupa. Clara tidak bisa bersamaku. Investasi Steven sebesar $2 juta seperti suntikan adrenalin langsung ke jantung jurang. Perusahaan akhirnya berhasil keluar dari kubangan lumpur kebocoran data dan kembali berdiri tegak. Aku bekerja tanpa henti selama berhari-hari, menangani segudang masalah yang menumpuk, kelelahan hampir menghancurkanku. Tapi hari ini berbeda. Di telepon tadi malam, suara Claire terdengar bersemangat. Dia bilang dia punya kejutan untukku. Percikan kecil antisipasi itu membuatku gelisah sejak saat aku bangun. Ketika aku mendorong pintu kamar rumah sakit, aku mendapati Claire sedang sibuk memasukkan sesuatu ke dalam laci meja samping tempat tidurnya. Mendengar suara pintu, dia melompat seperti kelinci yang terkejut. Ketika dia melihatku, pipinya memerah, begitu intens hingga ujung telinganya pun ikut memerah. Aku mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk meraba dahinya. Kamu tidak demam. Kenapa kamu begitu merah? Apa kamu tidak enak badan? Suaraku terdengar tegang karena perhatian yang bahkan tidak kukenali dalam diriku sendiri. Tidak, dia membantah dengan cepat. Suaranya sedikit terlalu tajam, matanya menghindari tatapanku seolah-olah dia tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Melihat tingkahnya seperti ini, aku tahu. Senyum lebar terukir di wajahku. Apakah ini untukku? Aku mengucapkan kata-kata itu dengan nada bercanda. Haruskah aku menutup mata? Itu malah membuatnya semakin gugup. Jari-jarinya tanpa sadar memainkan satu sama lain. Kebiasaan gugupnya. Jangan gugup. Aku melembutkan suaraku, mencoba menenangkannya. Claire, apapun yang kau berikan padaku, aku akan menyukainya. Rasanya seperti mantra sihir. Bahunya yang tegang mengendur. Dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah mengambil sesuatu dari dirinya sendiri dan akhirnya berbalik. Dari belakang laci, dia mengeluarkan kejutan itu, sebuah buku gambar kecil seukuran telapak tangan. Ketika dia meletakkan buku kecil itu di tanganku, jantungku terasa seperti diremas keras, lalu tiba-tiba dilepaskan. Orang dalam gambar itu digambarkan dengan garis-garis sederhana dan bersih, alis yang tajam, mata yang dalam. Tekniknya masih agak mentah, tetapi intinya, itu jelas aku. Ruangan itu begitu sunyi hingga kau bisa mendengar debu mengendap. Kupikir aku mendengar sesuatu meledak di dadaku, kembang api yang indah dan sunyi. Keheningan yang panjang membuat Claire cemas. Ia melirik ke atas dengan malu-malu, suaranya hampir tak terdengar. Apakah ini tidak mirip denganmu atau kau tidak menyukainya? Aku tersadar dari lamunanku, pandanganku beralih dari gambar ke wajahnya yang khawatir. Aku menelan ludah, suaraku terdengar serak, tidak seperti suaraku sendiri. Tidak, ini sempurna. Aku menyukainya. Kolom komentar langsung heboh. Ya Tuhan, ini persis seperti dia. Dia menangkap auranya dengan sempurna. Dia berbakat. Apakah dia pernah mengambil les menggambar? Bakat sejati. Bukankah ibu angkatnya seorang guru seni? Sialan keluarga Lockwood itu. Memaksanya mempelajari semua etiket yang tidak berguna itu. Jadi Claire suka menggambar, sambil menangis. Ujung jariku menelusuri tekstur pensil yang agak kasar di atas kertas. Sebuah ide berakar di benakku dengan sangat jelas. Aku menatapnya, suaraku sangat lembut, seolah sedang membuat janji yang sungguh-sungguh. Claire, pernahkah kau berpikir untuk mengadakan pameran senimu sendiri suatu hari nanti? Matanya, yang selalu diselimuti lapisan kabut tipis, tiba-tiba bersinar terang, memancarkan kecerahan yang menakjubkan. Tetapi cahaya itu hanya berkedip sesaat sebelum padam seperti nyala lilin tertiup angin. Dia menunduk, bulu matanya yang tebal menyembunyikan semua emosi.
lagi. Suaranya ringan dan putus asa. Tidak, mereka akan membencinya. Ada lagi reaksi mundur itu, refleks yang lahir dari trauma masa lalu. Hatiku sakit seperti ditusuk jarum. Aku segera berlutut, menyelaraskan mataku dengan matanya, memaksanya untuk menatapku. Kata-kataku lambat dan tegas. Claire, tatap aku. Dengarkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba membuat suaraku terdengar seteguh mungkin. Ethan Miller tidak akan pernah membencimu, jadi apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Dia menatapku seolah mencoba memutuskan apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia sedikit memiringkan kepalanya, matanya yang bersih dan jernih mencerminkan bayanganku sendiri. Dan kemudian, sangat perlahan, dia mengangguk. Pada saat itu, sebuah tujuan baru tertanam di hatiku. Aku akan membangun studio seni untuknya. Hari sudah larut ketika aku meninggalkan rumah sakit, menggenggam buku gambar kecil yang masih hangat karena sentuhannya. Lampu jalan membuat bayanganku panjang dan tipis, dan langkahku begitu ringan, aku merasa seperti bisa terbang. Semuanya tampak indah, bahkan seekor anjing liar yang mengorek-ngorek tempat sampah, yang membuatku ingin membungkuk dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Suasana hati yang baik itu berakhir di bawah bayangan lampu jalan berikutnya. Victoria berdiri di sana seperti hantu. Cahaya kuning redup membelah wajahnya yang cantik namun tampak lelah menjadi dua, setengah terang, setengah gelap. Di lengannya, dia memegang sesuatu yang terbungkus rapat dalam selimut tebal. Bentuknya aneh. Ethan, suaranya kering dan tiba-tiba di malam yang sunyi. Kita perlu bicara. Dia berhenti sejenak, ada sedikit nada memohon dalam suaranya. Anggap saja ini hadiah ulang tahun untukku. Ulang tahunnya. Baru saat itulah aku ingat hari apa itu. Sungguh ironis, seluruh sejarah konyol kita selalu berhasil menghindari setiap tanggal penting. Sejujurnya, tidak ada lagi yang tersisa di antara kita selain menyelesaikan dendam lama. Penolakan sudah di ujung lidahku, tetapi mataku tertuju pada benda yang menggeliat di lengannya. Sudut selimut terlepas, memperlihatkan bukan wajah bayi, tetapi kulit kasar labu buternut yang terbungkus. Ekspresi wajahku pasti tak ternilai harganya. Namun, Victoria tampak tidak terpengaruh. Dia menggeser labu di lengannya, membiarkannya terkena angin, dan entah bagaimana berhasil menampilkan ekspresi menyedihkan. Aku dan bayi ini, kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Bisakah kau membiarkan kami tinggal bersamamu sebentar? Rasa dingin menusuk tulang punggungku. Dunia ini benar-benar sudah gila. Dia menggenggam labu itu dan melangkah lebih dekat. Senyumnya yang familiar, penuh perhitungan, dan percaya diri kembali ke wajahnya. Ethan, aku tahu kau tak sanggup melepaskanku. Di bawah lampu jalan, wajahnya yang cantik dan labu buternut di tangannya menciptakan pemandangan absurditas yang mendalam dan aneh. Aliran komet meledak dan memperingatkan akan tingkat kegilaan yang tinggi di depan. Aku menarik napas dalam-dalam, jari-jariku secara naluriah mencengkeram sudut keras buku gambar di sakuku. Sentuhan dingin itu membawaku kembali ke akal sehat. Ketika aku berbicara lagi, suaraku sedingin es. Victoria, aku punya bukti kau membocorkan data inti teks abis. Jika kau masih punya akal sehat, aku menatapnya tajam, memperhatikan pupil matanya menyempit. Kau akan menghilang sekarang juga. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati meminta pengacaraku mengajarimu arti kata penyesalan di ruang sidang. Angin musim dingin menusuk seperti pisau. Aku tak melirik lagi ekspresi terkejutnya. Aku mengencangkan mantelku dan berbalik untuk pergi. Saat aku melewatinya, suaranya berubah penuh kebencian, menusuk udara dingin. Kau punya pacar baru, kan? Dia menatap sisi wajahku. Apakah itu gadis dari rumah sakit? Gadis Evans? Langkahku goyah. Darah di pembuluh darahku terasa membeku. Ia menyadari kekakuanku dan tertawa kecil dengan tajam. Aku tahu. Aku heran kenapa kau tiba-tiba berani. Kau sudah menjerat Lockwall, kan? 2 juta itu. Apakah itu harga yang kau bayarkan untuk menjual dirimu kepada Stephen Evans? Ethan, kau dan aku sama saja. Kata-katanya penuh dengan spekulasi jahat dan penghinaan. Kemarahan di hatiku berkobar, apinya membuat ujung jariku merinding. Bukan karena ia memfitnahku, tetapi karena ia menyeret Clara ke dalam kekacauan kotor ini. Aku berputar, tatapanku setajam pisau. Diam. Apa aku menyentuh titik sensitifnya? Ia mencibir, semakin puas dengan dirinya sendiri. Claire dan aku. Aku memulai, suaraku pelan, tetapi sangat jelas, setiap kata menghantamnya seperti pecahan es. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku menatap wajahnya, topeng perhitungan duniawi, dan tiba-tiba merasa lelah dan geli. Uang dan kekuasaan adalah hal yang paling tidak menarik tentang dirinya. Ada begitu banyak alasan untuk mencintainya. Suaraku begitu lembut hingga hampir hilang tertiup angin, tetapi aku tahu aku mengatakannya untuk diriku sendiri. Namun, aliran komentar sepertinya berhenti sejenak, lalu dibanjiri dengan komentar, aku menangis 99, dan aku menelan tombolnya. Kembali ke apartemenku yang dingin, aku berbaring di tempat tidur sementara aliran komentar berdebat tanpa henti tentang apakah aku akan mengakui perasaanku besok. Aku menutup mata dan di tengah dengungan itu, aku tertidur lelap. Nyamuk, bukan? Itu adalah benang di kepalaku yang bertuliskan Clara yang ditarik terlalu kencang. Saat aku mendorong pintu kamar rumah sakit, aku membeku. Clara duduk di dekat jendela, matahari sore menyoroti profilnya yang ramping. Tatapannya kosong, dan ada bayangan samar di bawah matanya. Tidak tidur nyenyak. Aku meletakkan barang-barang yang kubawa dan berjalan mendekat, suaraku tanpa sadar melembut. Dia tersentak seperti binatang yang terkejut, bahunya menegang. Dia menghindari tatapanku dan menggumamkan huruf M yang samar. Dokternya mengatakan tanda vitalnya stabil, tetapi kondisi mentalnya masih perlu dipantau. Kekhawatiran yang tak bernama menyelimutiku. Aku berlutut di depannya, menatap matanya, berusaha menjaga nada suaraku tetap lembut namun tegas. Claire, jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, jangan dipendam. Katakan padaku. Apapun itu, aku akan mendengarkan. Bulu matanya yang panjang berkedip. Dia memutar ujung gaunnya dan rona merah perlahan merambat di pipinya seperti cat air. Tepat ketika kupikir dia tidak akan mengatakan apapun, dia tiba-tiba mendongak.
mendongak. Mata jernihnya bertemu dengan mataku, dipenuhi keberanian seekor rusa betina. Suaranya berbisik, tetapi setiap kata terdengar jelas. Eden, kenapa? Kenapa kau belum mengaku? Aku tersedak ludahku sendiri, batuk begitu keras hingga kupikir paru-paruku akan berhenti berfungsi. Ketika akhirnya aku bisa bernapas, wajahku terasa panas sekali. Pertanyaan itu benar-benar menusuk, benar-benar membuatku terkejut. Aku mencoba terlihat tenang, memasang wajah serius. Siapa yang memberitahumu itu? Maksudku, aku sepenuhnya menyadari perasaanku sendiri. Tetapi anak kucing kecil yang polos ini seharusnya masih dalam tahap teman baik, kan? Dia menggigit bibirnya sedikit malu-malu. Jari-jarinya yang ramping dan pucat terangkat ragu-ragu, dan menunjuk ke udara kosong di depanku. Mereka memberitahuku, bisiknya. Aku mengikuti jarinya dan melihatnya. Seluruh kolom komentar dibanjiri komentar-komentar raksasa. Astaga, kebocoran informasi dari perempuan di cus. Ini adalah tingkat rasa malu publik yang sangat parah. Sejak kapan? Tadi malam. Pasti tadi malam ketika mantan pacarnya memojokkannya. Kasus selesai. Ketika sang pahlawan membuat pengakuan tulus itu, aku benar-benar mencintainya. Boom. Kolom komentar langsung aktif untuknya. Ini gila. Jadi, dia menonton komentar langsung selama ini. Menonton siaran langsung yang menampilkan selusin teori konyol tetapi mungkin akurat. Aku sebenarnya menjadi tenang. Sekarang setelah itu terjadi, tidak terlalu buruk. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Clara, yang wajahnya masih memerah. Kapan kau bisa melihat ini tadi malam? Dia menundukkan kepalanya, jari-jarinya secara naluriah memainkan cuping telinganya. Suaranya menjadi lebih pelan setelah kau pergi. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, awalnya agak menakutkan, tetapi apa yang mereka katakan agak menarik. Komentar-komentar langsung berubah dari film horor menjadi komedi. Haha, dia pikir kita membosankan. Sesuaikan dengan selera penonton kita. Para wanita, tunjukkan padanya apa yang kalian punya. Daisy Buchanan mengendarai truk monster. Katniss Everdeen membuka restoran berbintang Michelin. Fanfic macam apa ini? Asalkan pemeran utama wanitanya bahagia. Kita adalah komedian profesional. Seperti yang diharapkan, komentar-komentar itu tidak mengecewakan. Mereka mulai berimprovisasi dengan cerita aneh yang merupakan gabungan mitologi, kungfu, dan drama keluarga. Logika yang tidak ada, imajinasi yang luar biasa. Saat Clara memperhatikan, sudut-sudut mulutnya melengkung dan matanya berbinar seolah dipenuhi cahaya bintang yang hancur. Di tengah suasana riang ini, aku melihat sekilas gerakan dari sudut mataku. Sebuah bayangan gelap menghilang dari luar pintu kamar rumah sakit. Alarm internalku berbunyi. Aku berdiri dengan santai, berjalan ke jendela, dan menggunakan pantulan di kaca untuk memeriksa lorong. Sosok yang familiar sedang bersandar di dinding, sebatang rokok yang belum dinyalakan di antara jari-jarinya. Itu Stephen. Clara masih tenggelam dalam kekacauan lucu aliran komet. Aku berjingkat keluar dari ruangan. Stephen melihatku dan menegakkan tubuhnya. Kemejanya yang mahal kusut dan matanya tampak lelah. Jelas dia begadang semalaman. Dia membuka mulutnya, wajahnya menunjukkan kegugupan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dr. Miller, Claire, apakah dia baik-baik saja? Memikirkan bekas luka di pergelangan tangannya, memikirkan masa lalu yang diungkapkan oleh aliran komet, aku tidak bisa menampilkan ekspresi ramah padanya. Suaraku datar. Kenapa kau tidak masuk dan melihat sendiri? Dia tersentak seolah aku telah menyentuh titik sensitifnya, wajahnya mengeras sebelum runtuh menjadi keputusasaan. Dia tidak akan mau melihatku, katanya, suaranya rendah dan serak. Aku dan orang tuaku, kami berhutang budi padanya terlalu banyak. Sesuatu menghantam dadaku, perasaan yang menyakitkan dan masam. Aku menatap wajahnya yang lesu, lalu memikirkan gadis di ruangan itu yang berusaha keras tersenyum meskipun ketakutan. Dan gelombang kemarahan bercampur dengan rasa ingin melindungi melanda diriku. Saya, Tuan Evans. Clara jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Dia hanya tidak mengerti mengapa orang-orang yang seharusnya paling mencintainya justru yang paling menyakitinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan diri. Suara saya meninggi tanpa saya sadari, dipenuhi amarah yang terpendam dan getaran yang tak bisa saya sembunyikan. Jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Stephen terdiam karena terkejut, menatap saya dengan campuran kompleks antara keteran, rasa sakit, dan kebingungan. Tepat saat itu, klik, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka dari dalam. Clara berdiri di ambang pintu. Sinar matahari masuk dari belakang, membentuk siluetnya dalam lingkaran cahaya keemasan yang lembut. Dia hanya berdiri di sana, tatapan tenangnya tertuju pada Stephen, tanpa menghindar atau menyimpan dendam, hanya semacam penerimaan yang transparan. Napas Stephen tercekat di tenggorokannya. Dia berdiri membeku. Jantung saya berdebar kencang, dan saya secara naluriah bergerak untuk melangkah maju, tetapi dia sepertinya merasakan kekhawatiran saya. Dia sedikit menoleh dan memberi saya senyum samar namun sangat tegas. Senyum itu seperti arus hangat, langsung menenangkan saraf saya yang tegang. Aku menelan kata-kata protes di lidahku dan diam-diam bergerak ke sisinya, berdiri teguh. Jari-jarinya yang dingin meraih jariku, menggenggam dua di antaranya erat-erat, gemetar. Tekanan itu terasa seperti dia sedang menarik keberanian dariku. Mata Stephen berkedip saat dia melihat tangan kami yang saling berpegangan, dan tatapan itu akhirnya berubah menjadi desahan yang hampir tak terdengar. Di dalam ruangan, waktu seolah melambat. Stephen, seperti pendosa yang bertobat, menundukkan kepalanya, suaranya yang kering menceritakan rasa bersalah dan sakit mereka yang terlambat. Clara kebanyakan hanya mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepalanya seolah mengkonfirmasi detail masa lalu yang terpaksa dia lupakan. Aku berdiri di sampingnya, tatapanku tak pernah lepas dari wajahnya. Matanya sedikit menunduk, bulu matanya yang panjang menaungi pipinya dengan bayangan lembut. Garis profilnya lembut namun keras kepala. Baru saat itulah aku benar-benar memahami kekuatan tangguh yang tersembunyi di dalam gadis yang tampak rapuh ini. Dia seperti berlian mentah yang setelah digerinda oleh kesulitan bersinar dengan cahaya yang lebih murni. Kemurnian dan ketangguhan itu membuat
membuatku tak mungkin berpaling. Claire Stephens, suaranya serak dengan nada hampir memohon saat akhirnya ia mencapai akhir pengakuannya. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Kami bodoh, kami buta, dan kami membiarkanmu menderita begitu banyak. Mulai sekarang, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menebus kesalahan kami. Bisakah kau memaafkan kami? Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Udara terasa berat, setiap detik terasa seperti keabadian. Stephen menahan napas, wajahnya pucat seperti tahanan yang menunggu hukumannya. Clara terdiam lama. Sinar matahari bergerak perlahan di wajahnya, menerangi kedalaman matanya yang tenang. Akhirnya, ia menatap Stephen. Tatapannya yang jernih tidak mengandung kebencian, tidak ada celaan, hanya kejernihan yang hampir brutal. Aku menerima permintaan maafmu. Suaranya lembut, tetapi sangat jelas, setiap kata terdengar seperti pukulan palu. Tapi aku tidak akan memaafkanmu. Warna wajah Stephen memucat. Ia terhuyung, tetapi di detik berikutnya, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia menghela napas panjang dan dalam. Ia memaksakan senyum yang tampak lebih menyakitkan daripada menangis, namun mengandung sedikit kelegaan. Oke, tidak apa-apa, Claire. Ini sudah cukup. Kolom komentar langsung heboh. Astaga, kau membuatku takut setengah mati. Aku lupa bernapas. Gadis kita berbeda. Dia benar-benar mengatakan tidak. Si penyeka telah bangkit. Ini luar biasa. Cinta membuatnya berani. Cinta menaklukkan segalanya. Hatiku menjerit. Aku hidup untuk kisah penebusan ini. Jadi, kapan pernikahannya? Aku menunggu. Cepat-cepat. Warna merah menyala menyebar di pipi Claire. Dia tiba-tiba berputar dan seperti rusa yang ketakutan, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar dan dia berbisik di bajuku. Suaranya dipenuhi rasa malu dan ketidakpastian. Eden, apakah itu terlalu egois dariku? Dia takut. Takut penolakannya untuk memaafkan akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Takut bagian yang keras ini akan hancur. Dia selalu seperti ini, terlalu banyak berpikir seperti landak dengan durinya terangkat, sangat membutuhkan kehangatan. Hatiku terasa seperti sedang digelitik oleh sehelai bulu, terasa nyeri dan lembut. Aku mengeratkan pelukanku, memegangnya erat, meletakkan daguku di puncak kepalanya. Suaraku rendah dan mantap, sebuah sumpah yang hikmat. Pemain, kau bebas. Kemana angin bertiup, kemana awan pergi, itu terserah kau. Menangislah jika kau ingin menangis, tertawalah jika kau ingin tertawa. Katakan tidak jika kau ingin mengatakan tidak. Maafkan atau jangan maafkan. Semuanya terserah padamu. Selama itu yang benar-benar kau inginkan, lakukanlah. Aku akan selalu berada di sisimu. Tubuh di pelukanku akhirnya perlahan mulai rileks. Dengan beban yang terangkat dari pundaknya, Clara seperti burung yang terbebas dari sangkar. Dia semakin sering tersenyum, kadang-kadang bahkan berbisik ke udara kosong tentang mimpi komet dan membuat dirinya tertawa. Hari-hari kami berlalu, dipenuhi dengan kehangatan yang tenang. Hanya aku yang tahu bahwa pedang yang tergantung di atas kepalaku akan segera jatuh. Itu adalah takdir seseorang yang memasuki sebuah cerita. Setelah misi selesai, saatnya untuk pergi. Dengan keberuntungan, mungkin aku meninggalkan jejak di belakang. Dengan nasib buruk, keberadaanku akan terhapus. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Dan kemudian Victoria mengirimiku pesan lagi, ingin bertemu untuk resolusi akhir. Saat aku setuju, kolom komentar berubah menjadi lautan pengkhianat. Gadis, dia akan bertemu dengan wanita jahat itu. Kebohongan laki-laki. Baru kemarin, dia memanggilmu sayang. Apa yang terjadi dengan cinta sejati? Mataku berkedut. Aku hampir menyerah. Tembakan salah sasaran. Gencatan senjata. Ini bisnis. Hanya bisnis. Clara tahu mengapa aku pergi, jadi dia tidak bertanya. Dia hanya diam-diam mengambil tanganku dan menyelipkan ikat rambut hitam sederhana ke pergelangan tanganku. Karet elastis yang dingin sangat kontras dengan kehangatan jari-jarinya. Jantungku berdebar kencang. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku, menggodanya. Nah, Nona Evans, apakah ini Anda? Menegaskan klaim Anda. Dia mendongak, matanya jernih dan serius, dan mengangguk tegas. Ya, satu kata, ya, yang tegas itu seperti batu yang dijatuhkan ke hatiku dan riak yang ditimbulkannya dipenuhi dengan kepanikan yang mengerikan. Aku hampir memalingkan muka. Aku tersentak, dan karena itu aku melewatkan kilasan pengertian di matanya. Di restoran, kelelahan Victoria terlihat jelas seperti mawar layu. Keheningan menyelimuti di antara dentingan peralatan makan. Dialah yang memecah keheningan sebelumnya. Maaf, katanya, suaranya kering, posturnya tampak lesu. Aku mengadu kopiku, tanpa mendongak. Kau tidak perlu minta maaf. Dia sepertinya sudah menduga itu. Dia tersenyum getir dan memegang gelas anggurnya. Sebelum bertemu denganmu, aku hanya berjuang, menggunakan segala cara untuk meraih hal-hal yang tidak nyata. Baru kemudian aku menyadari mungkin ada cara hidup yang lebih bersih. Dia berhenti sejenak, pandangannya beralih ke ikat rambut hitam di pergelangan tanganku. Senyum bercampur penyesalan dan penerimaan menyentuh bibirnya. Ethan, kehilanganmu adalah apa yang pantas kudapatkan. Itulah gambaran terakhir Victoria yang akan kuingat tanpa semua pesonanya. Yang tajam, hanya menyisakan siluet yang lelah. Keesokan harinya, panggilan dari dokternya dan perasaan aneh di tubuhku datang bersamaan. Tuan Miller, kondisi vital Nona Evans benar-benar stabil. Dia bisa dipulangkan dan dapat melanjutkan pemulihannya di rumah. Saat dokter selesai berbicara, gelombang vertigo yang kuat menghantamku seolah jiwaku sedang dicabut paksa dari tubuhku. Tidak ada waktu. Kepanikan menyelimutiku dalam gelombang yang mencekik. Tanganku gemetar saat aku menekan nomor Clara. Suaraku bergetar karena urgensi. Claire, dengarkan aku. Kata-kata itu keluar begitu saja. Distrik bisnis pusat kota, Menara Pinachle, lantai 17, suite A07. Kuncinya ada di tempat biasa. Itu untukmu. Studio itu untukmu. Ada dokumen di laci. Aku telah mentransfer 25% saham perusahaan kepadamu. Setelah kau keluar, makanlah dengan baik, melukislah dengan baik, dan hiduplah dengan baik. Aliran komentar di depanku memudar seperti sinyal TV yang buruk. Kata-kata itu terpelintir dan terpecah-pecah. Bro, berhenti bicara. Kedengarannya seperti kau sedang memberikan
mendengarkan wasiat terakhirmu. Apa-apaan? Apakah sang pahlawan dirasuki? Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia seperti orang yang berbeda. Pahlawan ini bukan pahlawan aslinya. Itu menakutkan. Aku punya teori. Sisa kata-kata itu kabur menjadi bercak cahaya. Kegelapan pekat seperti tinta menelan segalanya. Aku masih punya 1000 kata lagi yang tersangkut di tenggorokanku. Jangan lupakan aku, Clara. Pada akhirnya, semua kerinduan dan penyesalanku dilahap oleh angin yang menderu. Di detik terakhir sebelum kesadaranku terlepas dari kenyataan itu, aku mendengar suara Clara di ujung telepon, menembus kehampaan, menghantamku dengan kekuatan yang jernih dan dahsyat. Eden, tunggu aku. Sudah 3 tahun sejak aku kembali ke dunia ini, dunia yang mereka sebut kenyataan. Aku bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan komunitas tua. Hari demi hari, aku merapikan rak-rak yang berdebu, tetapi aku tidak dapat lagi menemukan buku yang menyimpan semua kegembiraan dan semua kesedihanku. Seluruh pengalaman itu terasa seperti mimpi hiperrealistis, hanya menyisakan rasa sakit yang dalam di tulang saat aku bangun. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Kehangatan telapak tangan Clara, cahaya di matanya, sensasi bekas luka di pergelangan tangannya. Semuanya terukir di jiwaku. Malam ini, musim dingin terasa sangat sunyi. Salju turun tanpa suara, menyelimuti kebisingan kota. Aku menarik mantelku lebih erat dan berjalan pulang, kakiku berderak di lapisan salju tipis, napasku mengembun di bawah cahaya lampu jalan. Dan kemudian aku berhenti, membeku di tempat di bawah cahaya redup di dekat gedung apartemenku. Sosok yang begitu familiar hingga membuat jantungku berhenti berdetak berdiri di sana dengan sempurna. Kepingan salju menghiasi rambut dan bahunya yang gelap seperti bintang-bintang kecil. Gelombang kegembiraan menerjangku, menelanku sepenuhnya. Pikiranku kosong, tetapi tubuhku bergerak sebelum aku bisa berpikir. Hal berikutnya yang kutahu, aku berdiri tepat di depannya. Claire, saat dia menoleh untuk melihatku, rasanya seperti semua kelelahan dari perjalanan 1000 mil akhirnya menemukan tempatnya. Beban berat terangkat dan debu mereda. Dia berbalik, matanya yang cerah bersinar di malam yang bersalju. Dia menabrak dadaku, suaranya sedikit serak, campuran keluhan dan kasih sayang. Eden, kenapa kau lama sekali? Suaranya tercekat karena air mata, seperti anak kucing kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang. Aku memeluknya erat. Aroma bersih dan kehangatannya yang familiar meresap ke dalam mantelku, terasa begitu nyata hingga membuat mataku perih. Aku kehilangan kendali atas emosiku, jadi aku mengangkat tangan dan menutupi wajahku. Seharusnya tidak ada air mata saat reuni. Bahkan setelah kami berada di dalam dan aku membuat teh panas, aku masih merasa seperti berjalan di atas awan. Tak percaya. Claire. Aku menatap profilnya saat dia memegang cangkir. Suaraku tercekat. Kau bukan halusinasi bagiku karena terlalu banyak memikirkanmu, kan? Dia menatapku tajam, matanya melebar main-main, dan aku langsung menarik kembali ucapanku. Tidak, maksudku, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dia memegang cangkir hangat itu, uapnya melembutkan garis-garis halus wajahnya. Dia mendongak menatapku, senyum lembut di bibirnya. Ethan, sejak saat aku jatuh cinta padamu, aku bukan lagi sekadar nama di halaman. Suaranya lembut, tetapi membawa beban telah melintasi waktu itu sendiri. Kata-kata itu, terombang-ambing di dunia yang berbeda itu. Karena kamu, aku menemukan keberanian dan jalan untuk membebaskan diri. Dia berhenti sejenak, senyumnya semakin dalam dengan kekuatan yang teguh. Butuh waktu 3 tahun bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada semua yang ada dalam buku itu. Kehangatan menyelimutiku. Komentar-komentar itu benar. Cinta membuatmu berani. Cinta menaklukkan segalanya. Pada musim dingin berikutnya, aku akhirnya berhasil menabung cukup uang untuk menyewa studio seni kecil untuk Clara di bagian kota yang tua, jauh dari pusat kota. Studio itu jauh lebih kecil dan lebih tua daripada yang ada di Menara Puncak yang telah kujanjikan padanya. Tapi Clara sangat bahagia seolah-olah aku telah memberinya dunia. Dia berjinjit dan memberikan ciuman lembut dan hangat di pipiku. Buku gambar kecil yang menyimpan koneksi pertama kami telah hilang selamanya di dunia lain itu. Tapi tidak apa-apa. Orang yang menggambarnya untukku ada di sini, nyata dan berwujud tepat di sampingku. Suatu hari nanti, aku akan melihatnya berdiri di bawah sorotan. Aku akan melihat dinding putih galeri yang dipenuhi dengan mimpi-mimpi cerah yang dilukisnya dengan tangannya sendiri. Aku akan melihatnya meraih setiap impian masa depannya, yang tak pernah kami bayangkan. Hanya memikirkannya saja sudah memenuhi dadaku dengan rasa puas yang luar biasa. Saat ini, Clara sedang bersandar di jendela, diam-diam, menyaksikan salju turun, membiasakan diri kembali dengan dunia yang masih baru. Baginya, cahaya hangat menelusuri garis profilnya yang indah dan lembut. Dia tampak begitu damai. Aku tak bisa lagi menahan perasaan di hatiku. Aku berjalan menghampirinya dan memeluknya dari belakang, meletakkan daguku di rambutnya yang lembut. Suaraku rendah dan serius, dipenuhi dengan rasa hormat setelah penantian yang sangat panjang. Claire, ayo kita menikah. Wanita dalam pelukanku menegang sesaat, lalu sepenuhnya rileks, menyandarkan seluruh berat badannya padaku dengan penuh kepercayaan. Dia menoleh, matanya yang jernih dipenuhi cahaya bintang dalam pantulan diriku. Senyumnya begitu cerah hingga bisa mencairkan seluruh musim dingin. Oke, katanya. Dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah dia telah menunggu ini selama 1000 malam.